Imam Syafi'i mengatakan kalau menyentuh kemaluan tanpa pelapis itu batal wudhu. Imam Malik mengatakan tidak. Alasannya apa? Itu masing-masing ada hadis. Jadi Imam Malik itu pakai alasan kalau menyentuh dengan syahwat ya batal. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Nah begitu. Kenapa berbeda? Masing-masing kan ada hadisnya. Dalam mustalah hadis itu ada orang tua Arab Badui. Arab Badui itu sebenarnya Arab gunung. Jadi datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya ingin sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Rasulullah mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuhmu yang lain. Jadi kau sentuh kemaluanmu sama dengan menyentuh telinga. Begitu. Itu kan semua anggota tubuhmu. Tapi 29 hari, tidak cukup 1 bulan. Ada mengatakan 28 hari setelah orang tua ini bertanya, ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah ketika saya selesai berwudu, kemudian saya menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Rasulullah mengatakan, berwudulah kalian semua. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Kedua hadis ini dipakailah 3 kaidah. Ada kaidah namanya nasi mansuk, ada kaidah yang dikatakan metode al-jam'u. Ada metode al-jam'u ini kan sebenarnya adalah menggabungkan 2 hadis yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada namanya metode tarjih. Ini yang biasa dipakai Muhammadiyah. Yang menyebabkan berbeda itu karena metode ini. Ketika Imam Syafi'i mengatakan ini karena orang tua yang bertanya, orang dari gunung tidak ada saksinya. Tapi yang kedua hadisnya itu 3 anak muda dan itu ingatannya kuat. Kalau orang tua itu kan 2 penyakitnya, Pak. Pendengaran tidak beres, itu ingatan juga agak lemah, kemudian tidak ada saksinya. Makanya dia anggap hadis ini, dia tahu hadisnya, tapi dia tidak pakai karena dia mengatakan ada hadis yang lebih kuat. Itulah namanya mentarjih. Kemudian alasan kedua itu nasi mansuk. Nasi mansuk itu kalau undang-undang di amandemen. Jadi pendapat yang dulu dengan pendapat terbaru. Sehingga dia mengatakan dulu Nabi mengatakan tidak apa-apa, tapi berselang 29 hari kemudian Nabi mengatakan berwudu kalian semua, berarti hadis yang pertama itu sudah otomatis tidak berlaku. Yang berlaku hadis kedua. Itu yang disebut dengan metode nasi mansuk. Kalau dalam undang-undang disebut amandemen. Tapi Imam Malik berpandangan beda. Kenapa? Imam Malik mengatakan begini. Yang pertama bertanya itu orang tua. Yang kedua bertanya anak muda. Berarti kalau orang tua yang pegang kemaluannya itu tidak masalah. Karena mungkin tidak ada syahwat. Mungkin gatal gitu garuk nih. Tapi kalau anak muda itu pasti ada syahwat. Makanya disuruh berwudu. Jadi yang membatalkan bukan menyentuhnya, tapi syahwatnya. Ini sudah beda, Pak. Padahal masing-masing hadis dia pegang. Ini fikih begitu.